840 Masehi, sebuah cahaya di ujung selat. Angin laut berhembus pelan, menyapu pesisir timur Aceh. Ombak memukul kayu-kayu kapal yang berlabuh, membawa aroma asin yang bercampur dengan bau kayu perlak yang baru ditebang. Malam itu, bulan menggantung pucat di atas Selat Malaka. Tak ada yang tahu bahwa tempat sunyi ini akan menjadi saksi lahirnya sesuatu yang mengubah sejarah Nusantara. Namanya adalah Perlak. Tahun itu disebut-sebut sebagai 840 Masehi. Sebuah angka yang terdengar biasa, sampai kita menyadari satu hal. Jika benar, maka Islam telah berdiri sebagai kekuatan politik di tanah Nusantara jauh sebelum banyak kerajaan besar lainnya lahir. Jauh sebelum nama besar seperti Samudra Pasai dikenal dunia. Namun kisah ini jarang terdengar. Malam itu, kapal-kapal dari arah barat perlahan merapat. Layarnya lusuh karena perjalanan panjang. Di dalamnya, para pedagang dan ulama dari negeri jauh, sebagian menyebut mereka datang dari Persia, sebagian lagi dari Arab. Mereka tidak hanya membawa rempah dan kain, mereka membawa keyakinan. Mereka membawa gagasan tentang satu Tuhan. Pantai Perlak saat itu bukan kota besar. Ia hanyalah pelabuhan kayu yang sibuk oleh perdagangan kapur barus dan kayu perlak. Komoditas berharga yang dicari hingga ke negeri-negeri jauh. Tapi justru di tempat sederhana inilah, percikan sejarah mulai menyala. Konon, seorang tokoh dari rombongan itu menikah dengan putri bangsawan setempat. Pernikahan itu bukan sekedar penyatuan dua insan. Ia adalah pertemuan dua dunia. Dunia maritim Nusantara dan dunia Islam dari Barat. Dari pernikahan itulah lahir generasi baru. Generasi yang kelak disebut sebagai penguasa pertama kerajaan Islam di Nusantara. Nama yang sering disebut dalam naskah lama adalah Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Sebuah nama yang panjang, sebuah nama yang terasa asing bagi telinga Nusantara abad ke-9. Namun nama itu menjadi simbol bahwa sebuah pemerintahan telah berdiri dengan identitas baru. Apakah benar ia sultan pertama? Ataukah ini sekedar legenda yang dibesarkan oleh waktu? Disinilah misterinya. Catatan asing tentang Perlak sangat inim. Tidak seperti kerajaan lain yang disebut oleh banyak penjelajah. Perlak lebih sering muncul dalam tradisi lisan dan naskah lokal. Seolah-olah ia berdiri dalam bayang-bayang sejarah. Namun bayangan itu menyimpan cahaya. Bayangkan suasana istana kayu sederhana di tepi pantai. Tidak megah seperti gambaran kerajaan besar. Tidak ada tembok batu menjulang tinggi. Hanya bangunan kayu beratap daun rumbia. Tapi di dalamnya, keputusan-keputusan penting dibuat. Peraturan mulai disusun berdasarkan ajaran baru. Pedagang asing diberi tempat terhormat. Hubungan dagang diperluas. Perlak tumbuh bukan karena pedang. Ia tumbuh karena laut. Selat Malaka saat itu adalah jalur emas dunia. Kapal dari India, Persia, Arab, hingga Tiongkok melintas tanpa henti. Dan Perlak berada tepat di jalur itu. Setiap kapal yang singgah membawa cerita. Setiap cerita membawa pengaruh. Islam menyebar perlahan, bukan dengan paksaan, melainkan melalui pernikahan, perdagangan, dan pergaulan. Namun semakin kuat pengaruh baru ini, semakin besar pula gelombang perubahan yang datang. Tidak semua pihak menyambutnya dengan tenang. Para bangsawan lama mulai bertanya-tanya, apakah identitas mereka akan hilang? Apakah adat lama akan tergeser? Di balik suasana pelabuhan yang tampak damai, benih-benih perbedaan mulai tumbuh. Perlak berdiri sebagai simbol keberanian menerima perubahan. Tapi di saat yang sama, ia juga menjadi ladang subur bagi ketegangan yang belum terlihat. Dan disinilah kisah ini benar-benar dimulai. Sebuah kerajaan kecil di tepi laut. Sebuah klaim berdiri pada tahun 840 Masehi. Sebuah nama yang nyaris terlupakan oleh buku-buku sejarah nasional. Namun jika kisah ini benar, maka Perlak bukan sekadar pelabuhan tua. Ia adalah titik awal. Titik ketika Islam bukan lagi sekadar ajaran para pedagang, tetapi telah menjelma menjadi kekuasaan. Dan di balik ketenangan ombak malam itu, tak seorang pun menyadari bahwa kerajaan kecil ini kelak akan terpecah oleh perbedaan yang lebih dalam dari sekadar politik. Perlak baru saja lahir, dan sejarahnya
belum benar-benar kita pahami. Dua arah angin, satu tahta. Tahun-tahun berlalu sejak berdirinya Perlak. Pelabuhan kecil itu kini jauh lebih ramai. Kapal-kapal dari barat dan timur silih berganti berlabuh. Di pasar terdengar bahasa Arab, Persia, Tamil dan Melayu bercampur menjadi satu. Perlak tidak lagi sekadar persinggahan. Ia mulai dikenal sebagai pusat kekuasaan baru. Namun, semakin besar sebuah kerajaan tumbuh, semakin rumit pula arus yang bergerak di dalamnya. Para ulama dan pedagang dari Persia membawa ajaran yang berbeda corak. Di sisi lain, rombongan dari Arab dan Gujarat datang dengan pemahaman yang tidak selalu sama. Pada awalnya, perbedaan itu tidak terasa tajam. Mereka saling berdiskusi, bertukar pandangan, bahkan saling menghormati. Tetapi, istana bukan hanya tempat ibadah dan perdagangan. Ia adalah pusat kekuasaan. Dan kekuasaan selalu memiliki bayangan. Di ruang-ruang kayu beratap tinggi itu, bisikan mulai terdengar. Para bangsawan membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Sebagian mendukung pengaruh Persia yang lebih dulu hadir. Sebagian lain merasa ajaran dari Arab lebih murni dan harus diutamakan. Perbedaan teologis perlahan berubah menjadi perbedaan politik. Tahta Perlak menjadi pusat tarik-menarik. Setiap sultan yang naik membawa dukungan dari kelompok berbeda. Nama-nama penguasa silih berganti. Ada masa ketika pengaruh Syiah disebut lebih kuat. Ada masa ketika Sunni mulai mendominasi. Tetapi rakyat kecil di pelabuhan mungkin tak sepenuhnya memahami istilah itu. Mereka hanya merasakan satu hal, suasana yang berubah. Pasar masih ramai, namun tatapan mulai waspada. Masjid tetap berdiri, namun khutbah kadang terdengar berbeda. Di balik layar, perdebatan menjadi semakin panas. Apakah kerajaan ini akan mengikuti mazhab Persia yang lebih dulu menyentuh tanah mereka? Ataukah mengikuti arus baru dari barat yang mengklaim lebih dekat dengan pusat dunia Islam? Pertanyaan itu bukan sekadar soal keyakinan, itu soal legitimasi. Suatu malam, di tengah gemuruh ombak yang lebih keras dari biasanya, kabar mengejutkan menyebar cepat. Perlak tidak lagi satu. Kerajaan itu terbelah. Wilayah pesisir disebut berada di bawah pengaruh Syiah, sementara pedalaman condong kepada Sunni. Dua pusat kekuasaan berdiri dengan jarak yang tidak terlalu jauh, tetapi dengan keyakinan yang berbeda arah. Dua sultan, dua istana, satu nama, Perlak. Bayangkan suasana itu. Kapal-kapal yang datang kini harus berhati-hati memilih pelabuhan mana yang mereka singgahi. Para pedagang asing mulai memperhitungkan risiko politik. Dan rakyat di antara dua wilayah itu hidup dalam ketidakpastian. Tidak selalu terjadi perang terbuka, tidak selalu ada pedang terhunus, namun ketegangan terasa di udara. Perdebatan berubah menjadi persaingan, persaingan berubah menjadi perebutan pengaruh. Kerajaan yang lahir dari persatuan dua dunia kini terpecah oleh perbedaan dari dunia yang sama. Dan disinilah cerita Perlak menjadi semakin dalam. Karena konflik ini bukan hanya soal mazhab, ia menyentuh ekonomi, pernikahan politik, bahkan aliansi dagang. Setiap kelompok mencari dukungan luar, setiap keputusan memperbesar jarak. Sejarah mungkin tidak mencatat detail pertempuran besar, tapi jejak perpecahan itu tertinggal dalam silsilah para sultan, dalam perubahan arah kebijakan, dalam naik turunnya stabilitas kerajaan. Perlak yang dahulu berdiri dengan semangat pembaharuan, kini diuji oleh perbedaan internalnya sendiri. Dan tanpa mereka sadari, di luar sana, dunia terus bergerak. Jalur perdagangan berubah, kerajaan-kerajaan lain mulai bangkit. Mata-mata asing memperhatikan kelemahan yang muncul di pesisir Aceh ini. Perlak masih berdiri, tetapi fondasinya mulai retak. Dan ketika sebuah kerajaan terpecah dari dalam, seringkali bukan musuh dari luar yang paling berbahaya, melainkan bayangan yang tumbuh di dalam istana itu sendiri. Retakan di balik dinding istana. Perpecahan di Perlak bukan lagi sekadar bisikan. Ia kini terasa nyata. Di pesisir, bendera kekuasaan berkibar dengan simbol yang berbeda dari pedalaman. Di pedalaman, khutbah Jumat mulai menyebut nama penguasa yang tak diakui oleh wilayah pantai. Rakyat kecil mulai bingung. Siapa sebenarnya sultan mereka?
Dua pusat kekuasaan berarti dua sumber perintah. Dan dalam dunia perdagangan, ketidakpastian adalah ancaman terbesar. Kapal-kapal yang dulu singgah tanpa ragu, kini mulai menimbang ulang. Sebagian memilih berlabuh lebih lama di pelabuhan lain. Sebagian lagi menghindari konflik dengan cara berlayar lebih jauh ke utara atau selatan. Di balai istana pesisir, para penasihat berbicara dengan suara tegang. Mereka menyadari satu hal. Jika perpecahan ini terus berlangsung, Perlak akan kehilangan kekuatan utamanya, kepercayaan para pedagang. Sementara itu, di pedalaman, para ulama berkumpul dalam majelis tertutup. Mereka membahas bukan hanya soal ajaran, tetapi tentang masa depan kerajaan. Bagaimana mungkin sebuah negeri berdiri kokoh jika tahtanya terbelah? Namun ego dan keyakinan seringkali lebih kuat daripada logika politik. Beberapa sumber lama menyebut bahwa ketegangan ini sempat berubah menjadi konflik terbuka. Tidak selalu perang besar dengan ribuan pasukan, tetapi cukup untuk menciptakan luka. Cukup untuk meninggalkan dendam. Anak-anak tumbuh mendengar cerita tentang wilayah seberang sebagai lawan. Para bangsawan memperkuat benteng kayu mereka. Aliansi pernikahan yang dulu menyatukan, kini tak lagi semudah itu dibentuk. Di tengah situasi genting ini, dunia luar mencium peluang. Di utara pesisir Aceh, kekuatan baru perlahan bangkit. Sebuah wilayah yang dulunya hanya pelabuhan kecil, mulai berkembang pesat. Namanya kelak dikenal sebagai Samudra Pasai. Pada awalnya, Pasai hanyalah mitra dagang. Namun ketika Perlak sibuk dengan urusan internalnya, Pasai memanfaatkan momentum. Mereka memperkuat hubungan dagang. Mereka membangun stabilitas. Mereka menawarkan sesuatu yang mulai hilang di Perlak, kepastian. Pedagang asing mulai melihat perbandingan yang jelas. Satu kerajaan terpecah. Satu kerajaan lain sedang bangkit dengan wajah lebih solid. Di Perlak sendiri, sebagian bangsawan mulai khawatir. Mereka sadar bahwa konflik berkepanjangan hanya akan melemahkan semua pihak. Beberapa tokoh mencoba menjembatani perbedaan. Ada pertemuan rahasia. Ada perundingan yang dilakukan dalam diam. Namun menyatukan kembali sesuatu yang sudah retak tidak pernah mudah. Apalagi ketika masing-masing merasa paling benar. Sultan-sultan silih berganti, beberapa mencoba mendamaikan dua kubu, beberapa justru memperkuat garis pemisah. Setiap pergantian takhta membawa harapan baru, sekaligus potensi konflik baru. Sementara itu, rakyat hanya ingin satu hal, stabilitas. Mereka ingin pasar kembali aman, mereka ingin kapal-kapal kembali memenuhi pelabuhan, mereka ingin Perlak kembali menjadi pusat yang disegani. Tetapi waktu tidak menunggu. Semakin lama konflik berlangsung, semakin kuat posisi Pasai di mata dunia luar. Perlahan namun pasti, nama Perlak tidak lagi disebut dengan kekaguman yang sama seperti dulu. Ia masih ada, ia masih berdiri, namun pengaruhnya mulai menyusut. Dan disinilah ironi terbesar muncul. Kerajaan yang mungkin menjadi pelopor kekuasaan Islam di Nusantara, justru terancam tenggelam oleh perpecahan internalnya sendiri. Perlak tidak dihancurkan oleh penjajah asing, tidak pula oleh invasi besar. Ia melemah oleh retakan yang tumbuh dari dalam. Dan retakan itu kini semakin sulit ditutup. Sebuah pertanyaan besar mulai menggantung di udara pesisir Aceh. Apakah Perlak akan mampu bersatu kembali, atau justru akan melebur dalam bayang-bayang kekuatan baru yang sedang bangkit? Bayang-bayang dari utara. Angin di pesisir Aceh tak lagi membawa hanya aroma kayu dan rempah. Kini ia membawa kabar. Kabar tentang sebuah kekuatan yang tumbuh cepat di utara. Sebuah pelabuhan yang dulu sepi kini berubah menjadi pusat perdagangan yang lebih teratur, lebih stabil, dan lebih menjanjikan bagi para saudagar asing. Namanya mulai sering terdengar di antara para pedagang, Samudra Pasai. Di saat Perlak masih sibuk meredakan ketegangan internalnya, Pasai bergerak tanpa banyak suara. Mereka membangun hubungan dagang dengan lebih rapi. Mereka mencetak mata uang sendiri. Mereka memperkuat legitimasi keagamaan dengan menghadirkan ulama-ulama berpengaruh. Stabilitas menjadi kekuatan baru, dan dunia perdagangan menghargai stabilitas lebih dari segalanya. Kapal-kapal dari India dan Arab mulai memilih Pasai sebagai pelabuhan utama.
Para saudagar yang dulu setia singgah di Perlak, kini melihat peluang yang lebih aman di utara. Bukan karena mereka membenci Perlak, tetapi karena mereka membutuhkan kepastian. Di Istana Perlak, suasana semakin tegang. Para penasihat mulai menyadari ancaman itu bukan lagi sekadar kemungkinan. Ia nyata, ia tumbuh cepat. Dan ia menarik perhatian dunia luar. Beberapa bangsawan menyarankan rekonsiliasi total. Mereka ingin Perlak kembali bersatu sepenuhnya, menghapus sekat antara pesisir dan pedalaman. Mereka sadar hanya persatuan yang bisa menyelamatkan kerajaan dari kehilangan pengaruh. Namun luka lama tidak mudah sembuh. Kepercayaan telah retak. Kepentingan telah terbentuk. Dan masing-masing kelompok masih menyimpan kecurigaan. Di sisi lain, Pasai bergerak lebih jauh. Mereka memperluas jaringan diplomasi. Nama mereka mulai tercatat oleh penjelajah asing. Dunia luar mengenal Pasai sebagai pusat Islam yang kuat dan terorganisir. Sementara itu, nama Perlak perlahan memudar dari percakapan internasional. Bukan karena ia hilang, tetapi karena ia tidak lagi dominan. Akhirnya dalam tekanan situasi yang semakin sulit, jalan penyatuan pun muncul. Bukan melalui perang besar, bukan melalui penaklukan berdarah, melainkan melalui pernikahan politik dan kesepakatan kekuasaan. Beberapa catatan menyebut bahwa hubungan antara Perlak dan Pasai semakin erat, hingga akhirnya dua kekuatan itu menyatu dalam ikatan dinasti. Perlak tidak runtuh dengan dentuman. Ia melebur. Ia menjadi bagian dari entitas yang lebih besar. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir. Namun bagi yang lain, ini adalah transformasi. Kerajaan yang mungkin menjadi pelopor kekuasaan Islam di Nusantara, kini hidup dalam bayang-bayang nama baru yang lebih bersinar. Sejarah mulai menulis Pasai dengan tinta tebal, sementara Perlak perlahan ditulis dengan huruf yang semakin kecil. Anak-anak yang lahir setelah masa itu mungkin lebih mengenal Pasai. Mereka mendengar kisah kejayaan baru, mereka menyaksikan pusat perdagangan yang lebih ramai. Dan sedikit demi sedikit, ingatan tentang Perlak sebagai kerajaan awal mulai terkubur oleh waktu. Padahal, di sanalah semuanya bermula. Di pelabuhan kayu sederhana, di bawah cahaya bulan Selat Malaka, di tahun yang disebut-sebut sebagai 840 Masehi. Perlak tidak benar-benar hilang, tetapi ia tidak lagi berdiri sendiri. Dan ketika sebuah kerajaan melebur dalam sejarah yang lebih besar, seringkali namanya menjadi bayangan. Sebuah bayangan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau menggali lebih dalam. Dan pertanyaannya kini semakin tajam. Apakah Perlak sengaja dilupakan? Atau memang sejarah memilih untuk mengingat yang paling kuat? Nama yang tenggelam di dalam buku. Waktu berlalu. Generasi berganti. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir Aceh terus ramai oleh kapal-kapal dagang. Nama Samudra Pasai semakin kokoh dalam ingatan para penjelajah dan penulis asing. Kisah tentang sultan-sultannya dicatat, mata uang emasnya dibicarakan, kejayaannya disebut dalam perjalanan jauh. Sementara itu, Perlak perlahan berubah menjadi bisikan. Bukan karena ia tidak pernah ada, bukan karena ia tidak pernah berkuasa, tetapi karena ia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang menang, oleh mereka yang bertahan paling lama, oleh mereka yang meninggalkan jejak paling tebal dalam catatan dunia. Perlak tidak memiliki banyak catatan asing, tidak banyak penjelajah besar yang menyebut namanya dengan detail panjang. Tidak ada kisah megah yang tersebar luas hingga ke daratan jauh. Ia hidup lebih banyak dalam hikayat, dalam tradisi lisan, dalam manuskrip yang hanya dikenal di wilayahnya sendiri. Dan disitulah ironi itu terasa. Sebuah kerajaan yang mungkin menjadi pelopor kekuasaan Islam di Nusantara justru lebih sering diperdebatkan daripada dipastikan. Tahun berdirinya dipertanyakan, silsilah sultannya diragukan, perpecahannya dibahas dengan hati-hati. Sebagian sejarawan modern mencoba menelusuri jejaknya. Mereka membaca ulang naskah-naskah lama. Mereka menelaah silsilah raja-raja. Mereka membandingkan cerita lokal dengan catatan luar negeri. Namun bukti arkeologis yang tersisa tidak sebanyak kerajaan-kerajaan besar setelahnya. Akibatnya, Perlak sering ditempatkan di antara dua ruang, antara fakta dan legenda. Padahal jika kita melihat alurnya dengan jernih, Perlak memiliki semua elemen penting sebuah kerajaan awal. Letaknya strategis di Selat Malaka, hubungan dagangnya kuat, pengaruh luar begitu terasa, dan konflik internalnya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar komunitas kecil, melainkan struktur kekuasaan yang nyata. Lalu mengapa namanya jarang muncul dalam buku pelajaran? Mengapa ketika orang berbicara tentang kerajaan Islam awal di Nusantara, yang disebut lebih dulu adalah Pasai? Mungkin karena Perlak tidak sempat membangun kejayaan panjang yang stabil, mungkin karena perpecahan internalnya membuatnya rapuh, atau mungkin karena ia melebur terlalu cepat dalam kekuatan yang lebih besar, sehingga identitasnya terserap. Seiring waktu, cerita tentang Perlak menjadi seperti bayangan di balik cahaya Pasai. Ia ada tetapi tidak menonjol, ia penting tetapi tidak dirayakan, dan disitulah misterinya semakin dalam. Apakah kita selama ini hanya mengenal sebagian kecil dari awal mula sejarah Islam di Nusantara? Apakah ada bab-bab yang tertutup debu waktu, menunggu untuk dibuka kembali?
Perlak mungkin tidak memiliki istana batu megah yang masih berdiri, tidak pula meninggalkan monumen besar yang menjulang. Namun jejaknya hidup dalam jalur perdagangan, dalam silsilah dinasti, dan dalam cerita tentang konflik yang membentuk arah masa depan. Kerajaan itu pernah berdiri. Ia pernah terpecah, ia pernah melebur. Namun namanya tetap berdenyut pelan dalam lapisan terdalam sejarah Aceh. Dan semakin kita menelusurinya, semakin terasa bahwa kisah Perlak bukan sekedar tentang masa lalu. Ia adalah tentang bagaimana sejarah memilih siapa yang diingat dan siapa yang perlahan ditinggalkan. Namun satu tahap terakhir masih tersisa. Sebuah pertanyaan yang belum benar-benar terjawab. Jika Perlak adalah awalnya, mengapa kita baru mulai membicarakannya sekarang? Awal yang hampir dilupakan. Bayangkan kembali malam di pesisir itu. Angin Selat Malaka berhembus pelan. Ombak memukul kayu-kayu dermaga. Di tempat sederhana itulah, lebih dari 1000 tahun lalu, sebuah nama pernah berdiri dengan penuh keyakinan. Perlak. Ia mungkin bukan kerajaan terbesar. Ia mungkin bukan yang paling lama bertahan. Namun jika kisah tentang tahun 840 Masehi itu benar, maka di sanalah titik awal kekuasaan Islam di Nusantara mulai menyala. Kita telah melihat bagaimana ia lahir dari pertemuan dua dunia. Bagaimana perdagangan membawa keyakinan. Bagaimana pernikahan politik menyatukan budaya. Dan bagaimana perbedaan pandangan perlahan berubah menjadi perpecahan. Perlak tidak runtuh oleh pasukan asing. Ia tidak hancur oleh armada penjajah. Ia melemah oleh retakan di dalam dirinya sendiri. Dan ketika kekuatan baru seperti Samudra Pasai bangkit dengan stabilitas yang lebih kuat, Perlak perlahan terserap ke dalam bayangannya. Inilah kenyataan sejarah yang sering terasa pahit. Yang bertahan paling kuat akan paling diingat. Yang goyah, meski menjadi pelopor, bisa tenggelam dalam arus waktu. Namun tenggelam bukan berarti tidak pernah ada. Setiap kerajaan besar selalu memiliki awal. Setiap kejayaan selalu berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh generasi sebelumnya. Dan bisa jadi, fondasi itu bernama Perlak. Tanpa Perlak, mungkin jalur penyebaran Islam di pesisir Aceh tidak akan secepat itu berkembang. Tanpa Perlak, mungkin struktur pemerintahan Islam pertama tidak akan terbentuk sedini itu di wilayah ini. Tanpa Perlak, mungkin Pasai tidak akan memiliki pijakan yang begitu siap untuk tumbuh. Kadang, sejarah bekerja seperti ombak. Ia datang, menghantam, lalu mundur. Namun jejaknya tetap tertinggal di pasir. Perlak adalah jejak itu. Ia tidak lagi berdiri sebagai nama besar dalam buku pelajaran. Ia tidak disebut sesering kerajaan-kerajaan lain. Namun kisahnya mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tanggal dan silsilah. Ia mengajarkan bahwa awal seringkali sunyi. Bahwa pelopor tidak selalu menjadi puncak. Dan bahwa konflik internal bisa lebih mematikan daripada serangan dari luar. Kini, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah kita akan membiarkan nama Perlak tetap menjadi bisikan samar dalam sejarah? Ataukah kita mulai melihatnya sebagai bab pertama dari kisah panjang Islam di Nusantara? Karena mungkin, jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri megah, di bawah cahaya bulan di pesisir Aceh, sebuah kerajaan kecil sudah lebih dulu menyalakan obor. Dan obor itu, meski nyalanya redup dalam ingatan banyak orang, tetap menjadi cahaya awal yang tak bisa dihapus oleh waktu. Sejarah tidak selalu hilang karena ia tidak pernah ada. Kadang ia hilang karena kita berhenti mencarinya. Kisah tentang Perlak mungkin tidak sekeras dentuman kerajaan-kerajaan besar setelahnya. Ia tidak meninggalkan tembok batu yang menjulang tinggi. Tidak pula kisah peperangan besar yang tercatat panjang dalam catatan dunia. Namun, ia meninggalkan sesuatu yang lebih sunyi. Sebuah awal. Sebuah percikan kecil di pesisir Aceh yang mungkin menjadi titik mula kekuasaan Islam di Nusantara. Kita telah menyaksikan bagaimana ia lahir dari pertemuan perdagangan dan keyakinan. Bagaimana ia tumbuh dalam arus Selat Malaka. Bagaimana ia terpecah oleh perbedaan. Dan bagaimana akhirnya ia melebur dalam bayang-bayang kekuatan baru seperti Samudra Pasai. Perlak mungkin tidak lagi berdiri sebagai nama besar. Namun, pertanyaannya tetap menggema. Jika benar ia berdiri pada abad ke-9, mengapa kita jarang mendengarnya? Apakah karena bukti yang terbatas? Ataukah karena sejarah memang lebih suka mengingat pemenang? Mungkin jawabannya tidak pernah sepenuhnya hitam atau putih. Tetapi satu hal pasti, semakin kita menggali, semakin sadar bahwa sejarah Nusantara jauh lebih kompleks dari yang selama ini kita pelajari. Ia penuh lapisan, penuh perdebatan. Penuh cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Dan di antara lapisan-lapisan itu, nama Perlak tetap ada. Sebagai pengingat bahwa setiap kejayaan besar
selalu memiliki awal yang sederhana. Sebuah pelabuhan kayu, sebuah pernikahan politik, sebuah keyakinan yang datang bersama angin laut. Perlak mungkin tidak lagi berdiri di peta kekuasaan. Namun dalam jejak sejarah, ia tetap menjadi bab pertama yang hampir terlupakan.